Surya Paloh sesungguhnya tahu persis bahwa Anies tidak mungkin memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Tapi Om Bewok rupanya memerlukan Anies, guys, sebagai satu-satunya sosok yang biasa dipakai untuk mengelevasi partai besutannya itu. Walaupun nantinya nggak menang Pilpres, tapi minimal bisa mengangkat ranking Nasdem dalam pileg. Itulah strategi Nasdem dengan menyiasati pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang serentak, guys. Nah, pasti kan lo pada nanya kan, tapi kenapa harus Anies? Iya kan? Memang dari 3 sosok populer di hasil survei mereka, cuma Anies yang bisa mereka manfaatkan, guys. Partai berikutnya yang sudah secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada sosok Capres 2024 adalah Nasdem. Dan yang didukungnya itu pun cukup mengejutkan. Bukan ketumnya Surya Paloh, bukan pula Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni. Tapi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nasdem, yakni Anies Baswedan. Sebelumnya, memang ada 3 nama yang diumumkan bakal diusung oleh Nasdem, yakni Ganjar, Andika Perkasa, dan Anies. Yang terpilih malah Anies. Kalau dilihat dari sejarahnya, Nasdem ini memang unik. Pertama, berdiri pasca Paloh gagal terpilih jadi Ketua Umum Golkar. Dan statusnya bukan partai, tapi ormas. Mantan atasan terang-terangan sebut Anies Baswedan halalkan segala cara untuk berkuasa, termasuk didukung kelompok radikal. Saya kira satu hal sebelum itu ya Vita, bahwa politik itu tidak ada yang gratis lillahi ta'ala. Tidak ada yang kemudian membuat apapun bentuk dukungan politik itu yang tidak ada insentifnya. Sekalipun misalnya 212, teman-teman HRS ini bukan partai politik, tapi ketika dia mendukung Anies, minimal ada feedback kebijakan politik yang dianggap pro terhadap ulama dan pro terhadap Islam. Bang Eki ini kan salah satu contoh yang membuat misalnya melihat Anies itu sama saja dengan gubernur yang lain, yang tidak terlampau mempersonifikasi kepentingan politik umat Islam. Jadi kemudian protes dan agak kritis ya, itu pertama. Yang kedua, memang ini menjadi perjudian politik yang cukup luar biasa bagi Nasdem dan bagi Anies sekalipun. Kalau misalnya ini tidak di-maintain suasana politiknya, tentu kelompok 212 yang dulu agresif dan bahkan menjadi ujung tombak utama kemenangan Anies dalam pilkada akan hilang dan split. Disitulah pentingnya kontrak politik dalam tanda kutip antara Anies dengan basis konstituennya yang Islam ini. Apa itu modelnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas sepertinya pastinya ada isu-isu Islam yang mesti harus diperjuangkan oleh Anies kalau membutuhkan dukungan kembali di 2024. Itu yang saya sebut tidak ada makan siang yang gratis. Pada level Nasdem juga begitu. Tentu Nasdem juga harus berdamai dengan para konstituennya yang 1, 2, ataupun di 3 tempat mulai agak kecewa dan menanggalkan keanggotaannya. Inilah yang saya kira pasti akan dihitung betul oleh Nasdem dan Anies ketika ingin menapaki jalan panjang 2024. Apakah ketika deklarasi ini secara terbuka disampaikan, masing-masing basis konstituen merapat, bisa rekonsiliasi, atau justru bedol desa, banyak pemilihnya yang kabur ke tempat yang lain. Baru-baru ini secara belak-belakan mantan atasan Anies Baswedan, yakni budayawan Muhammad Sobari, buka suara terkait sifat dan kinerja bakal calon presiden atau baca pres tersebut. Ia menyebut bahwa Anies memang adalah orang yang memiliki ambisi untuk berkuasa sejak dulu. Sobari menyatakan bahwa dia pernah dibuat marah saat Anies disebut mau saja didukung kelompok radikal. Pasalnya, menurut Sobari, Anies sendiri tak akan bermasalah didukung oleh siapapun. Saya naik pitam, jangankan didukung kelompok begitu, kalau nggak ada yang dukung pun kalau dia, Anies tahu ada kelompok begitu, dia akan datangi, ucap Sobari. Bahkan Sobari menyebut didukung Jin sekalipun bakalan diterima Anies untuk mencapai kekuasaan. Dia walau didukung Jin Ibrit pun akan diterima lah. Anies itu cita-cita hidupnya berkuasa, kata Sobari. Saya melihat gerak-geriknya saat ini dan bertahun-tahun lalu saya menjadi staf saya, tambahnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah Anies Baswedan merupakan orang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar.
Kalau pintar sih menurut saya pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras. Perdebatan proposal tajam. Ngomong proposal saja dia kan nggak pernah bikin proposal. Dia fresh from the oven. Cak sekolah baru mulai pulang, kata Sobari. Orang yang pandai ngomong tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero. Dia in the end big zero. Waktu itu Anies belum dihitung masih fresh from the oven imbuhnya. Menanggapi kepopuleran Anies yang kini dideklarasikan sebagai capres, Sobari menyebutkan bahwa mantan Menteri Pendidikan itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Sekarang diunggul-unggulkan oleh kelompok pemuja. Zaman sekarang kan pemuja kedangkalan tuturnya.